Bentar, Pak. Oke. Oke, kita sudah sampai ke etnologi ya. Kita sudah sampai ke etnologi. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Di dalam antropologi itu ya, di dalam antropologi fisik ya, kita mengenal paleontropologi namanya ya. Paleontropologi, kemudian antrofisik ya, kemudian di dalam antropodaya itu ya ada prehistori yang sudah kita lihat tadi, prasejarah, kemudian ada etnolinguistik dan ada etnologi. Nah, ini adalah rangkuman dari yang kita sudah paparkan tadi. Jadi antropologi kalau kita bagi dua itu ada antrofisik, antropologi fisik, kemudian ada antropologi budaya. Di dalam antropologi fisik ada paleontropologi, kemudian ada antropologi fisik ya. Kemudian di dalam antropologi budaya ada prehistori, ada etnolinguistik dan ada etnologi. Nah, itu sudah merupakan bagian dari ya secara utuh antropologi. Ya, kemudian juga yang terakhir ada antropologi psikologi. Ya, nah ini yang terbaru. Ada antropologi psikologi. Jadi ternyata ya kaum antropolog atau antropos tadi itu juga melihat perkembangan psikologi manusia ya dari tahun ke tahun, mulai dari zaman prasejarah sampai dengan zaman sekarang. Nah, itu dikenal dengan antropologi psikologi. Kemudian juga ada antropoterapan sekarang ya. Antropoterapan ini maksudnya adalah antropologi terapan ini maksudnya adalah penerapan ya dari masing-masing budaya yang ditemukan oleh para antropos ya di masa kebudayaan itu ditemukan atau manusia itu ditemukan. Jadi biasanya ketika orang ditemukan maka dia akan bersamaan dengan budaya yang dilaksanakan oleh orang tersebut, kan dinamakan dengan antropologi terapan ya. Oke. Kemudian juga ada antropologi spesialisasi ya sekarang. Jadi di antropologi budaya ini sudah sangat berkembang ya. Ada antropologi spesialisasi yang maksudnya di sini adalah dia hanya mengkaji bagian-bagian tertentu saja ya. Kalau ini prehistori itu semua kajian, semua bahan dikaji ya. Etnolinguistik juga seperti itu ya. Semua yang berhubungan dengan bahasa dikaji. Etnologi juga seperti itu ya, semuanya dikaji. Tetapi kalau di antropologi spesialisasi dia hanya mengkaji bagian-bagian tertentu saja, tetapi kajiannya mendalam ya. Tapi kajiannya mendalam. Dengan keilmuan ya, kalau keilmuan spesialisasi misalnya spesialisasinya obstetrik ginekologi ya, dia hanya bagian kebidanan saja yang dikaji, tetapi kajiannya mendalam. Nah, itu dinamakan dengan spesialisasi. Begitu juga dengan antropologi spesialisasi ya, kajiannya hanya di bagian kecil saja, tetapi kajian tentang antropolognya sangat mendalam. Seperti itu. Oke, nah jadi kita sudah mengenal ada dua ya. Nah ini kenapa ini saya coba gambarkan ya bagaimana antropologi spesialisasi. Antropologi spesialisasi itu sekarang yang berkembang dan dimanfaatkan oleh tenaga-tenaga kesehatan itu adalah antropologi kesehatan ya. Kemudian antropologi ekonomi oleh orang ekonomi ya. Kemudian ada antropologi pedesaan, ini bagi orang bagi ilmu pengembangan pedesaan ya. Ada namanya satu kajian ilmu ya di perguruan tinggi namanya adalah pengembangan pedesaan ya. Nah, itu dinamakan dengan antropologi pedesaan. Ada juga antropologi perkotaan ya. Kemudian ada antropologi pendidikan ya. Kemudian ada antropologi kependudukan, antropologi gender, psikologi, politik, pembangunan. Ya, coba diperhatikan ya. Di kesehatan pasti hanya akan yang dibahas bagian kesehatan saja ya. Di bagian ekonomi tidak akan dibahas pedesaan apalagi perkotaan apalagi. Jadi dia spesifik ya membahas hanya antropologi kesehatan saja. Maka saudara sebagai mahasiswa D3 kebidanan tentu yang akan tepat saudara kaji itu adalah antropologi kesehatan ya. Nggak mungkin membahas antropologi yang lain selain kesehatan. Maka itu dinamakan dengan antropologi spesialisasi ya, antropologi spesialisasi. Oke, lanjut. Kita lihat bagaimana sejarah antropologi itu ya. Menurut Kunchareningrat pada tahun 1990 dia membagi antropologi itu menjadi fase ya. Fase pertama ya
terjadi pada akhir abad ke-15, ya, di mana orang Eropa mulai menjelajah dan mendatangi suku-suku bangsa di benua Afrika, di benua Asia dan Amerika. Jadi ini fase pertama pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-18, ya, 18 ke 18. Oke, nanti kita join lagi ya. Ini kebetulan saya menggunakan yang free ya. Nanti ya, kalau seandainya dia keluar, nanti kita akan masuk lagi ya. Kita lanjut. Yang kedua, di fase pertama ini terjadi penjelajahan menghasilkan kisah-kisah perjalanan dan laporan yang berupa tulisan para musafir ya, para pelaut, pendeta, penerjemah dan pegawai kolonial ya. Jadi fase pertama terjadi hal-hal ini ya. Dan yang ketiga, kisah dan laporan tersebut menarik perhatian orang Eropa karena perbedaan adat, ya, susunan masyarakat dan ciri-ciri fisiknya, ya. Dia lihat ya di Asia ternyata orangnya kecil-kecil lah. Kemudian di Afrika kulitnya kok hitam seperti itu, ya. Jadi menarik baginya sehingga menjadi bahan pengetahuan bagi mereka dan ini menjadi bahan etnografi yang umumnya tidak teliti, kabur dan hanya mendeskripsikan hal-hal yang aneh saja. Jadi bagian etnologi itu tidak spesifik ya seperti antropologi kesehatan ya. Nah, jadi dia hanya melihat bagian-bagian tertentu saja. Kemudian pada akhir abad ke-18 ini ya, bahan etnografi yang aneh tersebut menarik perhatian ilmuwan Eropa sehingga ada usaha untuk mengintegrasikan bahan-bahan etnografi itu di seluruh dunia menjadi satu. Nah, di sinilah sebenarnya perkembangan ilmu awal ya pada akhir abad ke-18 sehingga orang mulai mengumpulkan bahan-bahan sehingga menjadi sebuah bacaan ya. Mungkin belum pada abad itu kita belum mengenal adanya buku ya, tapi sudah dikumpulkan dan sudah bisa menjadi bahan bacaan ya. Oke, fase kedua pertengahan abad 19 ini sudah mulai sudah mulai bagus ya perkembangannya. Antropologi sudah mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk mendapatkan suatu pengertian tentang tingkat-tingkat kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran budaya manusia. Ini sudah mulai ada kajian-kajian ya di pertengahan abad ke-19. Kemudian timbul karangan yang menyusun bahan etnografi berdasar cara berpikir evolusi dan difusi. Evolusi ini cara berpikir yang terjadi pada waktu yang sangat lama ya. Kalau difusi artinya masuknya suatu paham ya atau kajian terhadap kehidupan masyarakat, itu difusi. Ya, difusi itu masuk ya. Evolusi ini terjadi dalam waktu yang sangat lama ya. Oke. Kita lanjut dengan fase ketiga, jadi permulaan abad ke-20 mulai ya mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial dan guna mendapat suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks ya. Itu fase ketiga. Pada saat ini berkaitan dengan kemantapan kekuasaan negara-negara penjajah Eropa ya di fase ketiga ini. Kemudian fase keempat ya sesudah sekitar tahun 1930 ya itu ada dua perubahan penting yang muncul pada saat itu. Yang pertama, timbul antipati terhadap kolonialisme. Jadi orang sudah merasa ya bahwasanya penjajahan itu tidak benar ya. Sudah muncul rasa tidak suka, antipati ya pada penjajah ya. Kemudian makin hilangnya bangsa-bangsa primitifnya. Jadi sebenarnya salah satu dampak positif penjajahan itu adalah bangsa-bangsa primitif itu hilang. Kenapa? Bangsa-bangsa primitif itu dijadikan budak ya oleh para penjajah ya. Sehingga ya karena dia jadi budak, berusaha, kerja paksa, akhirnya mati ya. Kemudian bangsa-bangsa primitif itu hilang ya, lari dari tempat tinggalnya dan ada yang meninggal dan segala macamnya ya. Sehingga bangsa-bangsa primitif akhirnya hilang. Ya. Kemudian antropologi itu seolah-olah kehilangan lapangan sehingga mengembangkan lapangan penelitian baru. Jadi karena kita tahu etnografi ya asal muasal dari antropolog itu, kalau bangsa-bangsa itu hilang, ya tentu dia juga kehilangan keilmuan antropolog. Ya. Sehingga para antropos ya mengembangkan ya lapangan penelitian baru. Jadi tidak lagi hanya ke etnografis. Nah, maka munculnya sekarang antropologi baru yang spesifik yang kita sudah lihat tadi.
Ya, apa tujuan akademisnya? Ya, tujuan akademisnya adalah mencapai pengertian makhluk manusia secara umum dengan mempelajari aneka warna fisik dan kebudayaannya. Jadi kalau ada pertanyaan saya nanti ya, tujuan antropolog itu secara akademis apa? Ya. Nah ini dia jawabannya. Ini biasanya saya tanyain. Ya. Jadi tujuan akademisnya adalah mencapai pengertian makhluk manusia secara umum dengan mempelajari aneka fisik dan kebudayaannya. Jadi sasaran utamanya adalah manusia, sementara antropolog itu ada dua, ya, antropologi fisik dan antropologi budaya. Sehingga definisi akademisnya adalah mencapai pengertian makhluk manusia secara universal atau secara umum dengan mempelajari aneka warna fisik manusia tersebut dan juga kebudayaan manusia itu. Ya, itu dia. Fase keempat yang terjadi sesudah sekitar tahun 1930. Oke, tujuan praktisnya apa? Ya, tujuan praktisnya adalah mempelajari aneka warna masyarakat, suku bangsa di dunia guna membangun bangsa tersebut. Ya, jadi tujuan praktisnya adalah mempelajari aneka warna masyarakat, suku bangsa di dunia guna membangun bangsa tersebut. Oke, sampai di sini. Slide kita masih ada 6 lagi ya. 7 lagi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Ainun. Ainun Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana para ahli sejarah dapat bagaimana para ahli antropologi bisa menentukan dan menemukan adanya kehidupan masa manusia prasejarah? Apakah hal yang digunakan seperti fosil yang ditemukan dan bahkan bisa dikembangkan? Terima kasih, Pak. Bagus pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaan Ainun ya. Jadi di dalam ilmu antropolog ya, kita mengenal salah satu bagiannya adalah melihat bagaimana tidak hanya budaya ya, tapi fisik, bagaimana manusia zaman prasejarah ya, zaman sebelum sejarah itu ada. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara seorang antropos atau antropolog untuk menentukan ini hidup di sekitar tahun sekian ya, tahun sekian, kemudian budayanya seperti ini ya, bagaimana caranya? Itu ada ilmunya ya. Di dalam kita mengkaji atau arkeolog ya, atau antropos atau antropologi, mengkaji ilmu itu ada ilmunya ya. Salah satu yang bisa dia gali itu adalah fosil ya. Fosil sesuai dengan keilmuan sains ya, itu tidak hanya antropologi tapi ilmu sains. Fosil itu ditemukan, tulang belulang kita itu ketika ditemukan, sesungguhnya kita bisa menentukan dia hidup di tahun berapa. Ada zat kimia yang digunakan untuk menentukan fosil itu hidup pada zaman apa, kemudian di tahun berapa. Kemudian ada juga hitung-hitungan yang digunakan seorang antropolog atau antropos untuk bisa menentukan dengan pasti ya, karena ada perhitungannya ya. Kebetulan saya lupa perhitungannya. Dulu saya pernah belajar ini, bagaimana menghitung kalau kita temukan misalnya tulang tangan misalnya, ya kita temukan tulang tangan misalnya di pegunungan apa, kemudian kita bisa mengukur berapa panjangnya, kemudian berapa diameternya menggunakan jangka sorong ya, jangka sorong itu. Kemudian juga bisa kita gunakan mikrometer sekrup ya untuk mengukur berapa diameternya. Kemudian nanti hitung-hitungan itu dimasukkan ke dalam perhitungan arkeolog ya, arkeolog, sehingga dengan hitung-hitungan tadi bisa diprediksi tangan tadi itu hidup di tahun berapa. Kemudian bagaimana kalau budayanya? Itu fisik ya, itu fisik. Sekarang bagaimana budayanya? Nah, maka sebenarnya yang menjadi bahan oleh seorang arkeolog atau antropos menentukan apa budaya masyarakat pada saat itu adalah salah satunya dibantu dengan pengumpulan bahan-bahan ya atau materi-materi yang sudah dibuat oleh para pendahulu antropos atau arkeolog sebelumnya. Jadi kalau itu masih bersifat prediksi ya, karena memang pada zaman prasejarah tidak ditemukan adanya
rumah, ya tidak ditemukan adanya tempat tinggal, tidak ditemukan adanya pakaian. Nah, makanya biasanya itu para antropos atau antropologi dia hanya memprediksi bagaimana budaya orang saat itu. Oke, nanti bisa saya share lagi saudara untuk bisa belajar kembali ya. Oke, jadi deskriptif memberi pelukisan atau gambaran tentang kehidupan manusia dari berbagai tempat dan berbagai waktu. Yang kedua, secara holistik. Ya. Holistik ini maksudnya adalah mengkaji kehidupan manusia dari sudut tinjauan yang jamak dan memetakannya ke dalam suatu gambaran yang total dan menyeluruh. Jadi kalau deskriptif ini gambarannya khusus ya, spesifik. Ya. Kalau holistik ini secara universal. Jadi kalau deskriptif ini kajian manusianya misalnya zaman purba saja yang digambarkan. Tetapi kalau holistik biasanya kajian budayanya itu adalah budaya yang jamak, yang lebih dari satu, misalnya perbandingan antara zaman purba dengan zaman sekarang, misalnya zaman milenial misalnya, itu dikatakan dengan holistik. Ya. Jadi kajian manusia itu dari sudut tinjauan yang jamak dan memetakannya ke dalam satu gambaran yang total dan menyeluruh. Ya. Maka muncul suatu kajian antropologi. Kemudian yang ketiga itu komparatif. Ya. Jadi ini dengan tiga ini berbeda ini. Kalau komparatif, dia membandingkan kesamaan dan perbedaan ciri-ciri fisik dan budaya manusia yang di mana ya. Untuk komparatif ini ada dua cara untuk melakukan. Ya. Jadi ini menggambarkan spesifik, ini menggambarkan secara universal. Komparatif membandingkan, ya, membandingkan kesamaan dan perbedaan ciri-ciri fisik dan budaya manusia. Ada dua cara, ya. Yang pertama membandingkan itu dengan cara diakronik, ya. Diakronik itu membandingkan lintas waktu namanya, ya. Yang kedua sinkronik, membandingkan lintas tempat, ya. Nah, di sini dia ada siapa itu? Ada yang lagi on nih. Coba di-mute. Coba di-mute dulu. Itu payudara apa itu? Apa? Siapa itu? Oke, suaranya ya mengganggu ya. Oke, jadi komparatif ini, coba perhatikan, komparatif itu dia membedakan ciri-ciri fisik dan ciri-ciri budaya. Ya, ada dua cara. Caranya sebenarnya untuk membuat saudara itu gampang menghafalnya, dia terbagi atas dua. Ada yang lintas waktu, ada yang lintas tempat. Jadi membandingkan itu ada yang lintas waktu dinamakan dengan diakronik, dan ada yang lintas tempat dinamakan dengan sinkronik. Ya, caranya. Kemudian yang keempat, setelah komparatif adalah kualitatif. Ya. Kualitatif ini adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara mendalam, ya ada dua ya, ada pengamatan, kemudian ada wawancara mendalam, ya kualitatif. Jadi kalau 1, 2, 3 ini datanya kuantitatif, ya. 1, 2, 3 ini datanya kuantitatif, sementara yang keempat ini datanya kualitatif, ya. Artinya apa? Dia hanya melakukan pengamatan, kemudian dilakukan wawancara mendalam terhadap respondennya nanti, ya, terhadap orang yang akan dilakukan observasi atau orang yang akan dilakukan wawancara, ya. Oke. Kita lihat jenis-jenis pengamatan. Ada yang dilakukan pengamatan biasanya yang kualitatif tadi ya. Kemudian ada yang pengamatannya dilakukan terkendali. Ada yang pengamatannya dilakukan terlibat, ya. Nah, ini nanti ya, dasar inilah nanti yang akan saudara bawa ketika saudara melakukan penelitian nanti. Terutama juga nanti penelitian untuk kesehatan ya. Yang pertama pengamatan biasa, pengamatan terkendali, kemudian juga pengamatan terlibat. Ya. Jadi observasi ya dalam bahasa penelitiannya. Oke. Pengamatan terlibat ini ada yang pasif, ya, ada yang moderat, ada yang aktif, ada yang penuh, ya. Di pengamatan pasif ya berarti diamati ya, tetapi
pengamat tidak langsung terlibat di dalam kasusnya. Moderat, ya ini biasanya sudah mulai ikut ya di dalam kasus, jadi mengikuti respondennya, mengikuti orang yang diamati. Kalau aktif berarti dia sudah ikut ya bersama dengan orang yang diamati. Kalau penuh, tidak hanya ikut tetapi juga terlibat dengan aktivitas orang yang diamati. Ya, bagian dari. Kemudian kita lanjutkan dengan jenis pengamatan. Ya, jenis pengamatan itu berdasarkan cara pengamatannya ada yang tidak terstruktur, bersifat eksplorasi, tidak fokus. Ya, itu tidak terstruktur. Dia bersifat eksplorasi, dia gali saja bagian-bagian namanya, tetapi tidak terstruktur. Sehingga nanti dia menghasilkan hal yang tidak fokus. Kemudian yang bagusnya ini, yang terstruktur. Ada rencana yang sistematis, kemudian fokus, mencatat, kemudian menggunakan metode baku. Ya. Artinya yang pengamatan itu sudah disertai dengan kuesioner-kuesioner pengamatan yang sudah baku. Ya, itu dinamakan dengan pengamatan yang terstruktur. Kalau saudara nanti untuk penelitian akan lebih baik, saudara gunakan yang ini. Ya. Karena kalau ini nanti takutnya ada bagian yang loss informasi, sehingga kita tidak bisa mengambil kesimpulan terhadap apa yang kita amati. Ya. Oke, apa saja hal-hal yang diamati? Ya. Yang pertama pelaku, kemudian kegiatannya apa, tujuan dia melakukannya apa, perasaan juga harus kita amati, bagaimana emosinya, kemudian bagaimana dia berbicara dengan kita sebagai orang yang mewawancarai, ya itu masuk ke dalam hal-hal yang diamati ketika kita melakukan pengamatan kepada responden. Ya. Ingat ya, orang yang kita amati di dalam antropologi itu dinamakan dengan responden. Ya, masyarakat yang diamati itu namanya responden. Kemudian ruangnya di mana, tempatnya di mana, benda yang kita gunakan apa, alat yang kita gunakan untuk mengamati apa, yaitu disediakan dan disiapkan. Kemudian peristiwa yang kita amati itu apa, ya, sudah masuk ke dalam antropolog, ya, apalagi antropolog budaya. Peristiwanya apa, misalnya saudara mengamati orang sedang pesta, misalnya. Peristiwanya sudah jelas pesta ya. Kemudian apa-apa saja yang saudara selidiki ketika pesta itu terjadi, ya. Apa-apa saja ya. Contoh kalau saudara pergi ke Jawa Barat misalnya, ada saraseha, ada sesirahan ya gitu ya. Kalau di sana ada apa gitu, saudara catat. Nah, itu catatan-catatan pengamatan saudara itu masuk ke dalam kajian-kajian antropolog ya. Oke. Ini wawancara yang tadi pengamatan ya. Kalau saya buka semua aja. Ya. Kalau wawancara itu adalah informasi yang ingin didapatkan dari wawancara. Apa saja? Yang pertama dia bersifat memastikan fakta, ya, bersifat memastikan fakta, baik itu identitas pelaku, ya. Kemudian memperkuat keputusan tentang keadaan, fakta, keputusan atau pendapat pelaku, ya. Kemudian ada yang mau gabung tapi hilang. Apa ya? Yang ketiga perasaan, ya, perasaan pelaku tentang hal yang ditanyakan. Kegiatan, baik itu standar etik, ya, yang sebaiknya dilakukan pelaku apa, standar kegiatannya, penilaian pelaku tentang kemungkinan kegiatan dilakukan dalam masyarakat. Ini masuk ke dalam bagian-bagian yang harus ditanyakan dengan metode wawancara pada responden. Kemudian kalau ingin lebih lanjut, alasan pelaku melakukan itu apa, bagaimana anggapannya, bagaimana perasaannya, bagaimana perilaku responden, dan bagaimana kebijakan dari responden. Itu masuk ke dalam bagian yang kita wawancarai terhadap responden. Nah, jadi itu ya, kita sudah melihat ya bagaimana kajian daripada antropolog, mulai deskriptif, kemudian tadi ada yang komparatif, ya, kemudian ada yang kualitatif, ya, sampai dengan metodenya apakah itu melakukan observasi atau apakah itu wawancara, sehingga nanti semua informasi yang ingin kita dapatkan dari responden kita sebagai orang yang kita wawancarai atau orang yang kita amati, kita dapatkan, kita catat, kita bukukan, sehingga kita laporkan sebagai bagian dari kajian antropologi. Oke, sampai di sini ya. Ini wawancara bentuknya ada yang direncanakan, artinya dia disiapkan daftar-daftar pertanyaannya.
Yang kedua, seragamannya seperti apa. Kemudian ada pula yang tidak direncanakan, itu tetap menggunakan pedoman wawancara yang baku, ya, terfokus, ya, pertanyaan tidak terstruktur tapi terfokus, ya. Karena dia tidak direncanakan, ini tiba-tiba kita ada di sana, maka pertanyaannya tidak terstruktur tapi fokus, ya, terhadap apa yang ingin kita dapatkan dari responden. Bebas, pertanyaannya berganti-ganti, ya. Kemudian tapi fokus, ya. Bentuk pertanyaannya ada yang tertutup, ya, artinya ada daftar pertanyaan dengan jawaban terbatas, kemudian terbuka pertanyaan dengan jawaban tidak terbatas. Sampai di sini pertemuan pertama kita, ya, lebih 5 menit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Vivi masih angkat tangan yang tadi atau yang baru? Vivi? Nah, ada 2. Lia, silakan. Lia Ristika, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya ingin bertanya, apakah ada dampak negatif dari perkembangan antropologi ini, Pak? Oke, itu saja, Lia. Pak, ya, terima kasih, Pak. Ya, kalau ilmu sebenarnya apapun ya ilmunya, tidak hanya antropolog, apalagi antropolog, harusnya dampak negatif itu tidak ada, ya. Apapun ilmunya sebenarnya, ya, termasuk antropolog. Kenapa? Karena kajian antropolog itu sesungguhnya adalah mengkaji bagaimana pola manusia sebagai sebagai makhluk hidup sebenarnya, baik itu berdasarkan fisiknya maupun berdasarkan budayanya. Artinya kehidupan zaman dahulu itu harusnya menjadi hal baik yang kalau seandainya memang yang dilakukan baik pada zaman dulu itu bisa dicontoh sekarang. Kalau seandainya tidak baik bisa ditinggalkan. Artinya ilmu itu harusnya tidak ada yang side effect-nya itu negatif. Ya, harusnya efek samping dari ilmu itu adalah positif. Ya, apapun itu keilmuannya. Ya, begitu juga dengan antropologi. Ya, jadi harusnya tidak ada ya efek negatif. Karena kalau kita orang yang berakal, ya, orang yang berilmu juga, kalau seandainya pada zaman dulu itu ada misalnya budaya atau gaya hidup yang tidak baik zaman dulu, itu ya tinggalkan, jangan dicontoh. Tapi kalau seandainya gaya atau kehidupan orang zaman dahulu itu baik, ya dicontoh. Jadi yang baik, ya, tidak ada artinya efek negatif yang ditemukan oleh kajian antropologi. Ya, seperti itu. Dia. Makasih, Pak. Ya, Vivi, masih bertanya, Vivi? Masih angkat tangan ini? Silakan. Apa manfaatnya kita sebagai pelajar nih, Pak, sebagai mahasiswa nih mempelajari antropologi nih, Pak? Oke, ya, ini benar ini ya. Jadi apa manfaat bagi mahasiswa kebidanan lah, ya, saya spesifikkan. Apa manfaat mahasiswa kebidanan untuk mempelajari antropologi? Ya. Ini manfaatnya adalah, ingat ya, salah satu tujuan dari keilmuan kita di kesehatan itu adalah mengkaji tentang manusia secara universal. Ya. Mengkaji manusia secara universal itu tidak hanya mengkaji manusia itu secara fisiknya saja, tetapi juga mengkaji bagaimana manusia itu secara kebudayaannya. Maka kalau seandainya kita mengkaji manusia dari dua sisi itu, maka sesungguhnya kita mengkaji antropolog sebenarnya. Ya. Jadi kalau seorang bidan nanti mengkaji pasien, ya, pasien A yang akan melakukan partus misal, maka nanti pasti seorang bidan akan mengkaji pasiennya itu dari dua fisik itu. Ya, fisik pertama misalnya, dia mau melahirkan, ternyata berat badannya tidak mencukupi, ya, tidak sesuai dengan teori yang ada di kebidanan, misalnya harus plus 10 kilo dari sebelum dihamil misalnya, ya, contoh. Ternyata sudah dapatkan pasien nanti berat dia hamil itu kurang dari 10 kilo. Berarti saudara sudah dapatkan kajian antropolog fisik bahwasanya pasien yang akan melahirkan itu malnutrisi. Ya, maka saudara catat, ya. Pasien ini datang saudara catat. Kemudian berat ibu hamilnya kurang dari 10 kilo misalnya. Sebagai batas minimal kalau mau melahirkan normal. Ingat ya, bidan itu
membantu persalinan normal. Nah, ini beratnya beda dari dia sebelum hamil, hanya 2 kilo misalnya. Kan bahaya itu, malnutrisi kan. Nah, jadi jangan saudara ambil risiko untuk membantu persalinan normal itu. Ya, seperti itu. Nah, itu fisiknya. Budayanya lagi, ya. Ternyata pola hidup pasien saudara ini tidak baik, ya. Suka minum alkohol misalnya, kemudian suka suka makan makanan yang yang berkolesterol misalnya, atau suka makan makanan yang membuat his atau gaya mengedannya muncul, misalnya minum bir misalnya dan lain sebagainya, sehingga pasien kita ini ternyata tidak menggunakan antropologi fisik dan antropologi budaya yang benar, ya. Sehingga kajian-kajian yang ada di sini itu bisa saudara ambil, tegakkan diagnosa nanti, oh ini jangan saya bantu persalinannya, ini harus saya rujuk ke dokter obgyn, mungkin barangkali akan disesar atau lain sebagainya, seperti itu, ya. Jadi ilmu antropologi ini penting untuk saudara-saudaranya, walaupun dia bersifat wajib, tapi wajibnya umum ya, tetap wajib, gitu. Ya, untuk saudara pahami sebagai dasar saudara mengambil keputusan untuk menangani pasien apakah dilakukan partus normal nanti atau tidak. Ya, jadi sangat penting kajian antropologi. Begitu, Vivi. Paham, Vivi? Paham, Pak. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan, ada yang angkat tangan tadi. Ada lagi? Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak, waktu kita juga sudah habis, buat 11 menit ya. Kalau tidak, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Kita ketemu lagi kapan? TJ saya siapa namanya? Lupa. Maaf ya, karena kebanyakan ini. Siapa TJ-nya tadi? Si pennya? Saya Pak, sama Ya. Siti. Nah, Siti, kapan kita ketemu lagi, Siti? Tunggu dulu Pak, lihat jadwal. Hari Kamis nggak salah Pak. Ya, nanti kabari saja ya kalau seandainya Pak, biar kita saya siap untuk pertemuan yang Baik Pak. Oke, sampai di sini. Mohon maaf ya kalau seandainya ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saudara, terutama untuk menjalani kehidupan akademisnya di D3 Pembinaan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.